Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan melaksanakan praktikum biokimia yang berjudul Praktikum Identifikasi Karbohidrat pada Bahan Pangan dengan dosen pengampu Ibu Sri Hartati MPD dan Ibu Epa Paujiah MSI dengan asisten praktikum Teh Fitri Nurmaladewi. Kemudian anggota dari kelompok 8 sendiri terdiri dari Susi, Sally, Tiara, dan Rofiatul Azizah. Perkenalkan, saya Susi Susilawati Sinta Dewi dengan NIM 11920600103 dari kelas 5C. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sally, NIM 119206091 dari kelas 5C. Perkenalkan, nama saya Tiara Arifia dengan NIM 11920606111. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Robat Ladida dengan NIM 119206085. Landasan teori pada praktikum kali ini yaitu karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dibagi menjadi dua golongan yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida, disakarida yang terbentuk dari dua manosa, dan oligosakarida, rantai pendek yang dibentuk oleh galaktosa, gluktosa, dan fruktosa. Karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida, lebih dari dua ikatan monosakarida, dan serat. Fungsi lain karbohidrat yaitu memberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Tiap 1 gram karbohidrat menghasilkan energi 4 kilokalori dan energi hasil proses oksidasi digunakan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi-fungsinya seperti bernafas, kontraksi jantung, dan otot serta aktivitas fisik seperti olahraga atau bekerja. Tujuan praktikum ini, setelah melakukan percobaan, mahasiswa diharapkan dapat melakukan uji keberadaan karbohidrat secara kualitatif dan mengetahui jenis karbohidrat yang terdapat dalam beberapa bahan makanan yang digunakan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum identifikasi karbohidrat pada bahan pangan diantaranya adalah tusuk gigi, betadin, pisang ambon, mentega, gula putih, gula merah, nasi putih, putih telur, apel, semangka, kentang, kacang panjang, roti non-gandum, dan buncis. Setelah mengetahui alat dan bahan yang digunakan, kita lanjutkan ke prosedur kerja. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kemudian kita teteskan 3-4 tetes betadin pada bahan-bahan yang digunakan. Setelah ditetesi dengan betadin, kita lanjut ke ratakan tetesan betadin tersebut pada bahan-bahan supaya merata. Setelah betadin benar-benar telah diratakan pada bahan-bahan tersebut, kemudian diamkan selama 5 menit dan amati perubahan warna yang terbentuk.
Hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan dengan menggunakan bahan pangan yang ditetesi dengan iodin, dapat diketahui terdapat 3 jenis bahan yang mengandung karbohidrat, yaitu nasi putih, kentang, dan roti non-gandum. Ketiga bahan tersebut dapat diidentifikasi adanya karbohidrat setelah ditetesi dengan betadin sebanyak 3-5 tetes dan terjadi perubahan warna. Adanya perubahan warna pada bahan pangan yang ditetesi dengan iodin adalah karena adanya amilum dari golongan karbohidrat polisakarida. Sedangkan bahan makanan yang lain seperti pisang ambon, mentega, gula putih, gula merah, telur, apel, semangka, kacang panjang, dan buncis tidak terjadi perubahan warna yang spesifik. Karena bahan makanan tersebut tidak mengandung amilum dan tidak mengandung karbohidrat. Mengapa terdapat perbedaan warna pada beberapa makanan yang sudah diuji cobakan dengan memiliki warna ungu atau kehitaman? Menurut jurnal yang saya baca, hal ini dikatakan bahwa kondensasi ionif dengan karbohidrat pada uji ionif dapat menghasilkan warna yang khas. Hal ini disebabkan pada zat empati memiliki glukosa yang membutuhkan ikatan heliks dan adanya ikatan konfigurasi pada tiap unit kekuatannya. Hal ini disebabkan empati dalam membutuhkan kompleks molekul jodium yang masuk dalam spiralnya. Sehingga menyebabkan perubahan pada warna tersebut. Warna tersebut terjadi karena polydida pada betadin masuk ke dalam struktur heliks amilosa, sehingga membentuk senyawa kompleks amilosa poliodida. Nah, kompleks inilah yang memberikan warna tersebut. Kesimpulan. Pertama, karbohidrat dapat diidentifikasi dengan uji kualitatif menggunakan iodin pada bahan pangan. Yang kedua, pengujian iodin menggunakan iodin digunakan untuk mengidentifikasi salah satu golongan karbohidrat yaitu polisakarida yang bereaksi dengan iodin dan adanya perubahan warna pada bahan pangan menjadi biru pekat atau kehitaman sebagai identifikasi adanya amilum.